CEO Asosiasi Sepak Bola sebut pemain bisa boikot Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. CEO Asosiasi Pesepak Bola Profesional Maheta Molongo mengatakan para pemain sepak bola profesional berpeluang memboikot gelaran Piala Dunia 2034. Penyebabnya turnamen tersebut berpotensi kembali digelar pada akhir tahun, sehingga mempengaruhi kalender kompetisi global yang membuat penambahan beban kerja pemain terjadi. Barcelona buka usaha rumah Abu Jenazah di Stadion Camp Nou. Barcelona terus mencari cara mengumpulkan uang. Salah satunya adalah membuka usaha rumah Abu Jenazah di Stadion Camp Nou. Di situs resminya Barcelona membuka jasa kolumbarium di Spotify Stadium yang tengah direnovasi saat ini. Kolumbarium adalah tempat untuk meletakkan Abu Jenazah. Barcelona menamainya Memorial FC Barcelona. Rencananya kolumbarium di Camp Nou itu bisa menampung mencapai 26.600 abu. Tentunya ada biaya jika ingin bersemayam di markas Barcelona tersebut. Biayanya mulai dari €250 hingga €6.000. Pogba terancam hukuman larangan tampil selama 2 tahun. Ambisi Paul Pogba untuk kembali merumput harus sirna pasca kegagalannya dalam tes doping dalam beberapa waktu yang lalu. Pogba kini bersiap menjalani sidang olahraga di Italia yang bisa berujung pada larangan bermain sepak bola selama 2 tahun. Media Italia yakni La Gazzetta dello Sport menyebut awalnya Pogba terancam mendapatkan hukuman larangan tampil sampai 4 tahun lamanya. Manuel Locatelli segera ikat kontrak baru di Juventus. Gelandang Juventus yakni Manuel Locatelli disebut telah menerima sodoran kontrak baru yang diberikan oleh pihak manajemen Sinyonya tua dan akan segera diumumkan dalam waktu yang dekat ini. Jurnalis transfer Fabrizio Romano menyebut Locatelli akan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2028. Dilanda masalah uang, Steven Zhang bersikukuh tidak akan jual Inter Milan. Pengusaha asal China yakni Steven Zhang tidak berniat untuk menjual Inter Milan dan sedang berupaya untuk bisa membiayai kembali utangnya kepada firma manajemen asal Amerika Serikat yakni Waltri. La Gazzetta dello Sport melaporkan Presiden Nerazzurri itu menegaskan kembali keinginannya untuk bisa mempertahankan kendali klub Liga Serie A Italia tersebut dalam rapat pemegang saham baru-baru ini dan percaya pada masa depan proyek serta rencana stadion yang baru. Masalah utama Zhang adalah pembayaran kembali pinjaman ke Waltri yang menelan biaya sekitar 325 juta euro atau mencapai 5,47 triliun rupiah. Crystal Palace resmi perpanjang kontrak dari Jordan Ayew. Jordan Ayew resmi memperpanjang kontrak barunya dengan Crystal Palace. Dikabarkan ia berkomitmen pada klubnya tersebut hingga Juni 2025. Everton dan Marcelo masih cedera tak dipanggil timnas Indonesia. Cedera masih membekap Everton dan juga Marcelino Ferdinand. Keduanya pun tidak dipanggil timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di babak kualifikasi Piala Dunia dengan melawan Irak dan juga Filipina. Laga tandang di markas Irak akan berlangsung pada tanggal 16 November mendatang dan 5 hari berselang pada tanggal 21 November dijamu oleh Filipina. Harry Kane datang Bayern Munchen kehilangan 2 gelar. Harry Kane tampil terengginas pada awal karirnya di Bayern Munchen. Kapten timnas Inggris itu sudah mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan di semua kompetisi. Kendati demikian, Bayern Munchen sudah harus mengucapkan selamat tinggal kepada 2 dari 4 gelar yang diperebutkan di musim ini. Pasukan Thomas Tuchel gagal merengkuh Piala Super Jerman dan juga di DFB Pokal. Munchen kini hanya tinggal mengandalkan Bundesliga dan juga Liga Champions untuk meraih gelar pada musim ini. FC Hollywood saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara Liga Jerman di bawah Bayer Leverkusen. Jurgen Klopp terpesona dengan Jarell Quansah. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp memuji penampilan bek muda Liverpool yakni Jarell Quansah saat berhadapan dengan AFC Bournemouth pada ajang Carabao Cup kemarin. Ia tak hanya tangguh dalam bertahan tapi juga bisa membangun serangan. Dikutip dari WhoScored, Quansah mencatatkan 1 tackle, 7 sapuan dan 2 kali intercept. Ia juga memiliki kemampuan cukup baik dalam membangun serangan dengan akurasi umpan mencapai 89%.
Anthony di Manchester United lebih banyak kartu ketimbang gol ataupun assist. Seiring dengan tersingkirnya Manchester United dari ajang Carabao Cup, Anthony menjadi salah satu pemain yang disorot dengan tajam, apalagi kontribusinya masih minim pada musim ini. Di laga tersebut Anthony bermain sebagai starter dan tampil penuh dalam 90 menit. Tidak sekalipun Anthony melepaskan tembakan ke arah gawang milik Newcastle. Sejauh ini Anthony baru mampu menyumbangkan 8 gol dan juga 3 assist dari total 54 penampilan untuk Manchester United. Dari jumlah itu belum ada gol ataupun assist yang dibuatnya pada musim ini. Injakan kaki di final Carabao Cup, Chelsea ingin juara. Chelsea merajuk ke perempat final Carabao Cup usai mengalahkan Blackburn Rovers. Manajer The Blues yakni Mauricio Pochettino berharap timnya bisa terus melaju hingga menjadi juara di ajang ini. Carabao Cup menjadi salah satu peluang Chelsea untuk meraih trofi setelah tidak bermain di Eropa dan tertinggal jauh dalam ajang Liga Inggris. Karena itu Pochettino berharap timnya bisa menjadi juara di kompetisi tersebut. Usai kalah lawan Newcastle, Ten Hag serukan Manchester United untuk bangkit. Erik ten Hag menuntut para pemain besutannya di Manchester United untuk segera bangkit setelah menelan kekalahan melawan Newcastle United di Carabao Cup, sebab Manchester United akan menghadapi Fulham di laga berikutnya. Ten Hag mengaku bertanggung jawab penuh atas kekalahan dari Newcastle. Dia juga meminta maaf kepada para penggemar. Erik ten Hag didesak mundur dari kursi manajer Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag menanggapi desakan sejumlah pihak yang memintanya mundur dari kursi kepelatihan Manchester United. Ia memaklumi jika banyak yang kecewa dengan keputusannya. Sebagian fans Manchester United meradang melihat rangkaian hasil buruk ini. Tak ayal banyak yang menuntut manajemen Setan Merah agar lepas memecat Erik ten Hag. Ten Hag tidak mau mencari kambing hitam atas hasil-hasil buruk tersebut. Ia mengaku bertanggung jawab atas hasil-hasil yang sudah ada. Erik ten Hag hadapi laga-laga penentu nasib. Untuk 2 kali secara beruntun di ajang yang berbeda, Manchester United menelan kekalahan di kandang sendiri 3 gol tanpa balas, dan kini spekulasi masa depan Erik ten Hag dipertaruhkan. Setelah kekalahan dalam derby Manchester, sudah muncul kabar bahwa Erik ten Hag tinggal menghitung hari. Saat itu ada pula spekulasi Erik ten Hag tinggal punya 5 laga lagi sebagai penentu nasib. Jika spekulasi itu benar adanya, kekalahan dari Newcastle membuat Erik ten Hag kini tinggal memiliki 4 laga lagi untuk memperpanjang masa tinggalnya di Theatre of Dreams. Usai dikalahkan Newcastle tengah pekan ini, hasil negatif berikutnya bisa saja membuat juru taktik asal Belanda itu dicopot dari posisinya. Florian Wirtz dilirik oleh Barcelona. Salah satu wonderkid Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz menarik minat banyak perhatian dari klub besar Eropa dan salah satunya adalah Barcelona. Florian Wirtz menjadi salah satu bintang yang bersinar bersama Bayer Leverkusen. Kualitas teknik, serbaguna dan kemampuannya dalam mencetakkan gol atau memberikan assist membuat pemain berusia 20 tahun ini banyak dilirik oleh klub besar Eropa. Klub seperti Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Bayern Munchen hingga Barcelona mulai mengantri untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. West Ham United intip peluang untuk daratkan Anthony Martial. Anthony Martial saat ini memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Ia bisa pergi dari Old Trafford sebagai bebas agen di tahun depan. Menurut laporan dari Rudy Galetti, situasi Martial kini dipantau oleh West Ham United. The Hammers dilaporkan tertarik untuk bisa menampung sang striker menuju London. Menurut laporan tersebut, David Moyes sudah lama mengincar jasa dari Martial. Moyes saat ini ingin memboyongnya ketika ia berstatus sebagai free agent di tahun depan. Martial bukan satu-satunya pemain Manchester United yang diincar oleh West Ham. Klub asal London tersebut juga dilaporkan akan mencoba mendatangkan Scott McTominay dan juga Harry Maguire dari skuad Setan Merah. Real Madrid pede bakal bisa bajak Alphonso Davies dari Munchen. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan merasa pede akan bisa membajak Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Sekarang ini kontrak Alphonso Davies masih tersisa hingga tahun 2025. Namun sekarang ada kabar bahwa Real Madrid merasa pede akan bisa mendapatkan jasa Davies di musim panas tahun 2024 mendatang.
Releva mengklaim hal ini tak lepas dari sikap Davies yang terus menolak untuk segera menekan kontrak baru di Bayern Munchen. Jika Davies terus menolak untuk bisa memperpanjang kontraknya, maka Munchen akan dipaksa untuk melepaskannya pada musim panas 2024. Jika tidak, di tahun berikutnya ia bisa pergi secara gratis. Tinggal selangkah lagi Luis Suarez duet dengan Lionel Messi lagi. Kans untuk melihat Luis Suarez duet dengan Lionel Messi terbuka lebar. Suarez hanya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Inter Miami. Laporan dari T-Sport mengungkapkan kontrak Suarez akan diputus pada akhir Desember 2023. Setelahnya, pemain berusia 36 tahun itu akan berstatus sebagai bebas transfer. Rencana ini sudah diketahui oleh Inter Miami. Nantinya penawaran baru Inter Miami segera diserahkan tidak lama setelah Suarez tidak lagi terikat kontrak dengan Gremio, dan Suarez dikabarkan dipastikan akan menerima tawaran tersebut. Diincar Chelsea, Brentford patok harga Ivan Toney tinggi. Aset Chelsea untuk bisa mendatangkan Ivan Toney menemui kendala baru. Brentford selaku pemilik sang striker mematok harga yang kelewat tinggi untuk jasanya. Sky Sport melaporkan mereka siap melepaskan sang striker menuju Chelsea, namun The Blues harus menyetor bayaran sekitar 100 juta pound sterling kepada The Bees. Angka ini naik drastis karena sebelumnya Toney akan dijual di angka 60 juta pound saja. Namun Brentford kini berubah pikiran dan menaikkan harga jual dari sang pemain. Menurut laporan tersebut, Brentford memang sengaja menaikkan nilai transfer dari Toney di musim dingin nanti. Manchester United sudah kantongi 2 nama kandidat pengganti Erik ten Hag. Ten Hag dikatakan berada dalam situasi yang sulit di tengah awal musim yang buruk di Old Trafford. Dengan Manchester United telah kalah dalam setengah dari pertandingan Liga Inggris sejauh ini dan tersingkir dari ajang Carabao Cup pada Kamis kemarin. Ini merupakan awal musim terburuk bagi klub selama 61 tahun. Pelatih asal Belanda ini tidak diharapkan akan segera dipecat, namun hasil-hasil buruk lainnya mungkin akan mengakhiri masa kepemimpinannya setelah lebih dari 1 tahun menjabat. Menurut laporan dari The Times, jika para direksi Manchester United memilih untuk memecatnya, maka Amorim dari Sporting dan juga Zidane yang sedang tidak bekerja dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut.